Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan kletek atau yang bisa kita sebut juga jangan kulit melinjo. Rasanya enak banget nih. Kulit melinjo tadi sudah aku cuci bersih, kemudian rendam dengan air mendidih. Kalau misalnya nggak direndam juga direbus boleh sebentar aja. Kemudian setelah ini kita akan tiriskan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini nggak ketinggalan dah makan favoritnya Flavi Kasih, ada tahu. Ini aku pakainya tahu kopong. Kemudian ini mau aku potong-potong lagi menjadi 4 bagian. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dan kita akan siapkan juga bahan lainnya. Di sini juga kita tambahkan favoritnya Flavi Kasih banget. Ada tempe, jadi hari ini ada tahu, ada tempe juga, wis komplit banget. Kemudian tempenya mau kita potong-potong. Di sini aku motong-motongnya kotak-kotak. Tapi juga bisa mau memanjang tipis ya boleh, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan lombok. Di sini aku campur ada yang hijau dan juga ada yang merah. Ya aku pakai yang gede-gede bagi Flavis yang mau lebih pedas nanti jangannya bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi ada brambang. Ini berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau sudah di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis. Pokoknya masakannya praktis banget tuh, cuma cemplang-cemplung. Tapi nanti rasanya enak banget. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian masukkan lomboknya. Jangan lupa tambahkan juga godong salam. Ini godong salam itu masih seger banget karena aku metiknya tuh di halaman rumah Flavis, jadi masih benar-benar seger banget. Kemudian kalau sudah wangi, sudah harum, nah di sini baru kita akan cemplungin kleteknya atau kulit melinjonya. Saat tempenya kita cemplungin tahunya nanti belakangan aja. Kemudian kita aduk-aduk. Ini jangan langsung dikasih santan, biarkan nanti tempenya rada kering sedikit. Kemudian nanti di sini kita juga mau tambahkan bumbu lain. Aku mau tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Gula jawane lagi habis, wis aku pakai gula pasir aja. Sajane lebih enak pakai gula Jawa kalau masakan yang kayak gini. Kemudian kita aduk-aduk lagi, baru kita akan tambahkan santan. Ini santannya juga boleh meres dari kelapa parut sendiri, jadi rasanya itu bener-bener rasa deso tenan. Kemudian kita aduk-aduk lagi, apinya nanti agak dibesarin. Kalau sudah mendidih kita kecilkan. Jangan lupa sesekali diaduk biar nanti santannya tidak pecah. Kemudian nanti kalau dirasa sudah tanek, sudah mateng, sudah enak, baru kita cemplungin tahu kopongnya. Jadi Flavis nggak punya tahu kopong, boleh juga pakai tahu yang coklat padat, itu kan juga nggak apa-apa. Kemudian kita masak lagi. Kalau sudah mateng, kita akan langsung angkat, sajikan di meja makan. Mumpung masih anget-anget, aku mau langsung maem. Ini paling cocok maemnya itu pakai nasi yang hangat karena tadi sudah ada tempe dan tahu, jadi udah nggak perlu tahu goreng lagi, nggak perlu tempe goreng lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sup ayam nanti campur labu ya, yang enak, yang seger banget. Nih tadi aku pakai bagian dada, tulangnya sudah aku pisahkan, tapi nanti tetap kita cemplungin tulangnya buat nambah-nambah rasa kaldunya. Nah, sekarang kita akan potong-potong ayamnya. Aku potongnya kotak-kotak agak gede-gede, tapi nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis, mau kecil-kecil lagi boleh atau mau tipis-tipis juga boleh. Kemudian ini kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai lobak. Ini lobaknya masih seger banget, kayak rasanya kayak baru metik Flavis. Kemudian kita buang bagian ujungnya. Setelah ini kita akan kupas kulitnya, nanti dicuci dulu sampai bersih. Kalau misalnya sudah dicuci, di sini aku mau potong-potong kotak-kotak. Flavis boleh motongnya tipis-tipis, boleh, atau mau kayak Flavi Kasih hari ini juga boleh. Kemudian kita sisihkan. Nah setelah ini kita akan siapkan air yang sudah mendidih. Kita cemplungin balungan ayamnya, kemudian kita tutup. Kita akan masak biar nanti kaldunya itu gurih. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang dan juga ada brambang. Ini aku menghaluskannya pakai ulekan aja, dan ini enggak sampai yang terlalu halus banget, nih cukup kayak gini aja. Kemudian siapkan wajan, tambahkan sedikit aja minyaknya untuk gongsong bawang brambangnya.
Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu lainnya. Aku pakai merica. Ini aku pakai yang bubuk karena lagi habis yang bulat flavis. Habis nggak apa-apa. Kemudian tambahkan daun salam, serai, dan juga ada godong jeruknya. Nah ini kita gongsong-gongsong lagi. Apinya jangan terlalu besar biar nanti nggak gampang gosong. Kalau misalnya sudah wangi banget nih, aroma serai dan juga daun jeruk dan juga daun salam itu benar-benar bikin aromanya tambah wangi banget. Nah sekarang bumbunya kita cemplungin ke dalam rebusan tulangnya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin bagian daging ayamnya. Kemudian aduk-aduk. Nah di sini kita akan masak lagi sampai nanti daging ayamnya mateng. Kemudian kalau misalnya sudah mateng, di sini kita akan tambahkan lagi lobaknya. Bagi flavis yang mau lobaknya lebih lembut itu cemplunginnya bareng sama dada ayamnya. Tapi karena aku mau lobaknya nanti krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan setelah daging ayamnya matang. Kemudian sini tambahkan lagi bawang, brambang, gula, dan juga garam. Gulanya sedikit aja ya, kalau pakai penyedap rasa ya boleh. Mau pakai kaldu ayam apapun kaldu jamur itu juga boleh banget. Kemudian aduk-aduk lagi. Nah hasilnya seperti ini flavis. Ini aromanya wangi banget, rasanya juga seger banget. Mumpung masih anget-anget, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wis cocok banget kita makan pakai nasi anget sama tempe goreng tepung atau tempe goreng sereng. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ikan kembung yang enak banget, yang pedes, gurih, dan juga buget. Ini kita siapkan ikan kembung. Kalau misalnya Flavis nggak punya ikan kembung juga bisa pakai tongkol atau pakai ikan cakalang. Itu juga boleh banget, rasanya akan sama-sama enak. Ini mau aku marinasi pakai sedikit garam dan juga ada kunir yang sudah bubuk. Misalnya nggak ada kunir bubuk ya bisa pakai kunir yang segar cuma dihaluskan. Kemudian ini aduk rata dan kita marinasi paling nggak 10-15 menit biar bumbunya itu benar-benar ngeresep ke dalam daging ikannya. Kalau misalnya sudah dimarinasi, kita akan langsung goreng ikannya. Pertama-tama kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Di sini aku tambahkan sedikit tepung terigu ya, supaya nanti pada saat goreng ikan itu nggak meletup-meletup. Kalau misalnya nggak ada tepung terigu juga bisa diganti pakai tepung beras. Kemudian ini akan kita goreng ikannya sampai nanti mateng. Baliknya sekali sampai 2 kali aja udah cukup. Yang penting nanti dirasa sudah mateng, warnanya juga sudah cantik banget. Kalau sudah mateng baru kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kalau misalnya masih ada sisanya, ya habis itu kita goreng lagi. Kalau ikannya sudah mateng, kita akan siap-siap untuk bikin sambelnya yang ini enak banget sambelnya. Dan untuk bahan-bahan sambelnya juga kita pakai yang simple aja. Nah di sini aku mau pakai ada cabai merah keriting, kemudian ada tomat, ada bawang, brambang. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan cabai rawit juga boleh. Nah, ini kita akan rebus sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini kita angkat. Kemudian kita haluskan. Kalau misalnya Flavis mau menghaluskannya pakai ulekan ya boleh, mau pakai blender juga boleh, mau pakai chopper juga boleh. Nah, hari ini aku menghaluskannya menggunakan chopper aja supaya nanti teksturnya itu nggak sampai yang halus banget, tapi jadi nanti tekstur sambelnya itu cantik gitu walaupun nggak pakai ulekan. Nah kalau sudah halus ini kita buka. Nah ini hasilnya setelah kita giling. Kemudian kita akan gongsong lagi pakai minyak bekas goreng ikannya. Cuman ini minyaknya kan tadi kan banyak banget, aku kurangin supaya nggak terlalu banyak untuk numis sambalnya. Nah aku mau tahu ke Flavis, kalau misalnya Flavis mau nanti sambalnya itu enak banget, nih Flavis agak sabar bikinnya. Jadi kita masak pakai api kecil dalam waktu yang agak lama. Jadi kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai berminyak lagi. Kemudian kita akan tambahkan air dan kita akan cemplungin gula, garam, penyedap rasa, aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata baru masukkan ikannya. Kemudian kita kecilkan lagi apinya. Kita akan masak sampai nanti bumbunya itu ngeresep ke dalam daging ikannya. Dan ini nanti yang bikin rasa sambalnya juga enak banget, apalagi kita campur pakai ikan, wis jan makin enak lagi. Kalau dikira-kira sudah mateng,
bumbunya sudah enak banget, sambalnya udah enak banget, baru kita akan angkat dan kita akan sajikan di meja makan. Aku suka banget maem ikan model kayak gini, Flavis, pakai nasi anget. Terus kalau misalnya ada lauk lalapan timun ataupun kemangi ataupun kubis mentah itu juga enak banget. Kalau ada terong goreng itu juga enak banget. Yang paling penting kalau misalnya ada tempe goreng saya itu makin enak lagi. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam ungkep merah. Ini rasanya enak banget, resepnya praktis karena nanti kita nggak perlu goreng lagi, nggak perlu manggang, dan nggak perlu ngasih santan. Jadi resepnya simple, cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama kita siapkan dulu ayam, aku pakai bagian yang paha atas dan paha bawah ya. Kemudian sekarang kita siapkan bumbunya, ada bawang brambang, cabai, kunir, kemiri, dan juga terasi. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita akan rebus ayamnya sebentar. Jadi karena aku kan pakainya ayam gendut, jadi aku rebus dulu biar nanti rasanya itu lebih enak. Ngerebusnya itu nggak usah lama-lama, Flavis. Jadi begitu dicemplungin ke dalam air mendidih, kemudian mendidih lagi, habis itu kita angkat. Jadi ngerebusnya itu sama sekali nggak sampai empuk, karena nanti kita akan rebus lagi dengan bumbu-bumbu. Nah, kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita akan gongsong bumbunya yang sudah tadi kita haluskan, biarkan nanti sampai mateng. Kemudian di sini untuk aromatiknya aku tambahkan lagi salam dan juga ada serai dan juga ada jahenya. Aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah benar-benar wangi, sudah tanak dan sudah enak, baru kita akan cemplungin ayam sudah tadi kita rebus sebentar. Kemudian aduk-aduk, tunggu beberapa saat, jangan langsung dikasih air, biar nanti kayak agak kegongsong dulu dengan bumbunya. Kemudian kalau sudah, baru kita akan masukkan airnya. Jadi nggak perlu pakai santan, ini cukup pakai air biasa aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku pakai gula merah, boleh juga misalnya Flavis nggak ada pakai gula putih, garam, penyedap rasa, boleh pakai kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur itu juga boleh, ataupun pakai micin juga boleh. Kemudian kita akan masak. Pertama-tama kita besarkan dulu apinya, kemudian kalau sudah mendidih seperti ini kita kecilkan supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep ke dalam paha ayamnya. Nah, kira-kira aku rebus 20 menitan lah ya, pakai api yang nggak terlalu besar. Nah, ini hasilnya sudah mateng, kuahnya juga sudah enak banget, sudah gurih. Nah, ini boleh ditambahkan, boleh enggak ya. Di sini aku mau pakai irisan godong bawang, sedikit aja udah cukup. Kemudian aduk-aduk sebentar dan kita akan angkat. Ini rasanya enak banget, apalagi ini bumbunya itu dimaem pakai nasi aja, Flavis, itu rasanya udah enak banget. Apalagi nanti kita maem dengan daging ayamnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Ini cocok untuk sarapan ataupun untuk makan siang. Pertama-tama siapkan mie kuning. Kemudian untuk bahan isiannya aku pakai bakso ikan. Bagi Flavis yang nggak suka bisa juga diganti pakai bakso sapi ataupun bakso ayam, ataupun mau pakai udang juga boleh, pakai dada ayam juga boleh. Rasanya sama-sama enaknya. Kemudian ini baksonya kita akan potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi tomat. Jadi nanti rasanya itu bukan cuma gurih Flavis, tapi juga ada seger-segernya. Nah, kemudian ini kita akan iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris kita akan sisihkan juga. Nah, nanti biar makin wangi lagi aku mau tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita iris panjang-panjang kayak gini ya, biar nanti tampilannya makin cantik. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan juga, dan ini yang nggak boleh ketinggalan, aku pakai toge. Toge itu cantik banget. Flavis juga bisa lihat kan, ini benar-benar seger banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya, ada kemiri, cabai, dan juga bawang putih, ada bawang merahnya juga. Semua bahan ini tadi sudah direbus terlebih dahulu ya, baru kita haluskan. Boleh pakai blender ataupun pakai ulekan kayak gini untuk menghaluskannya. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan sisihkan. Nah, kita akan rebus terlebih dahulu mie-nya.
Kita akan siapkan panci, tambahkan air, kemudian kalau sudah mendidih tambahkan sedikit minyak biar nanti nggak lengket mie-nya. Nah, sekarang kita akan cemplungin mie-nya. Masak mie itu nggak usah lama-lama, Flavis, karena nanti kita akan masak lagi dengan sedikit air maksudnya, jadi biar nggak terlalu kelembekan. Nah, kurang lebih kayak gini, Flavis. Ini sudah setengah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, nanti kita akan langsung siapkan untuk masak mie-nya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Sebenarnya ini bumbunya sudah matang karena tadi sudah direbus, tapi biar makin wangi kita akan gongsong pakai minyak. Kalau aromanya sudah wangi banget, masukkan bakso ikannya, kemudian aduk-aduk, biarkan bumbu dan bahannya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi sedikit air. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada garam, kaldu bubuk, kemudian gula pasir. Tapi juga bisa tambahkan micin kalau mau ya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih, kita cemplungin mie-nya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, tadi kan aku bilang makanya ngerebus mie-nya nggak usah lama-lama, karena kita akan masak dengan air yang sedikit ini, jadi biar nggak terlalu kelembekan. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya yang tadi belum kita cemplungin ya. Ada togenya, kemudian ada daun bawangnya, kemudian ada tomatnya. Nah, kalau bahan-bahan ini sudah masuk, tuh masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar, biar nanti tampilannya tuh masih cantik banget dan masih krius-krius. Nah, kurang lebih kayak gini, Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, gurih banget, dan juga buket banget. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, dimakan begini aja udah enak banget. Kadang-kadang ada juga yang makan kayak gini pakai nasi sedikit, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari jeroan ayam. Ini komplit banget, Flavis. Jadi ada atinya, ada amplanya, usus-ususnya. Jadi aku masak semuanya jadi satu. Ini tadi sudah aku rebus terlebih dahulu. Nah, untuk ngerebusnya aku udah sering bikin videonya ya. Itu cuman nanti ditambahkan garam sedikit, terus habis itu salam, kemudian serai dan juga jahe supaya nanti bau-baunya itu hilang. Kemudian airnya kita buang. Nah, kalau sudah dingin, kita akan potong-potong semua bahannya ya, mulai dari ati, ampela, usus-ususnya juga nanti kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya aku mau pakai bumbu yang sepraktis mungkin, kalau bisa yang seadanya aja di dapur. Pertama-tama kita siapkan ada berambang, ini kita akan iris tipis-tipis. Kemudian selain ada berambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Jadi resepnya hari ini benar-benar praktis banget, pakai bumbu yang seadanya, tapi rasanya enak banget. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada cabai hijau besar. Kalau misalnya Flavis mau nanti pedas, juga boleh tambahkan cabai rawit yang hijau. Ataupun misalnya Flavis mau lebih pedas, juga boleh tambahkan yang rawit merah ya. Nah, hari ini aku juga tambahkan yang cabai merah keriting. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi jahe, kemudian ada laosnya nggak ketinggalan. Dan yang nggak boleh ketinggalan lagi di sini ada godong salam. Kemudian kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong terlebih dahulu bawang berambangnya. Biarkan nanti sampai layu. Kemudian kalau sudah layu di sini mau kita masukkan bahan-bahannya. Tadi kan ada cabai, kemudian sak jahenya kita akan masukkan juga sak laosnya. Kalau sudah wangi banget di sini baru kita akan cemplungin jeroannya. Oh ya, tadi daun salamnya belum dimasukkan tapi jadi kita masukkan sekarang aja ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, mau aku tambahkan bumbu-bumbu lainnya, ada penyedap rasa, kemudian ada gula, garam,
Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula Jawa ya. Kemudian sekarang kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kalau kecap manisnya sudah ditambahkan, kita akan aduk-aduk. Nah, kita akan masak sampai nanti kuahnya itu rada asat. Nah, kita masaknya pakai api kecil aja biar bumbunya benar-benar resep banget. Nah, aku suka banget kalau masak seperti ini tuh kuahnya itu agak nyemek-nyemek gitu Fluffy, jadi nggak sampai asat banget karena nanti kuahnya itu enak banget kita maem pakai nasi. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Fluffy. Ini sudah mateng, rasanya enak banget dan juga gurih banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakainya nasi anget, terus kalau bisa tambahkan tempe goreng sreng. Wis jan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan kikil yang enak banget. Ini selain enak rasanya juga gampang bikinnya. Ini biasanya sering kita jumpain di warteg-warteg ya, ataupun warung-warung nasi rames, khususnya di Kebumen. Ini masih ada nih lauk model-model kayak gini karena rasanya memang benar-benar enak banget. Nah, ini kikilnya tadi sudah dicuci bersih, kemudian dipotong kotak-kotak. Setelah ini kita sisihkan. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku pakai tempe. Ini tempenya juga mau kita potong kotak-kotak. Kalau misalnya Fluffy nggak punya tempe, juga bisa diganti pakai tahu yang kuning ataupun tahu coklat. Itu juga rasanya enak banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan tomat hijau yang masih seger banget. Kemudian kita potong kotak-kotak kecil kayak gini. Setelah ini siapkan lagi lombok hijau yang besar. Kemudian iris tipis-tipis. Kalau misalnya Fluffy nggak mau pedas, itu nanti boleh nggak ditambahkan cabai rawit, tapi karena hari ini aku maunya pedas, jadi mau aku tambahkan cabai rawit. Kemudian kita iris-iris juga, dan di sini kita siapkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Nah, ini biar makin wangi lagi, kita akan tambahkan lagi laos. Laosnya juga cukup kita iris-iris. Kalau mau digeprek aja itu juga boleh banget. Nah, ketinggalan di sini kita siapkan lagi berambangnya. Berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau semua bumbu sudah siap, kita akan sisihkan. Kita siapkan wajan, kita kasih minyak, biarkan panas. Setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kalau misalnya Fluffy pakai tahu yang coklat, itu nggak perlu digoreng, nggak apa-apa, langsung nanti disereng aja. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah matang dan kecoklatan kayak gini, ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Ini minyaknya kan masih banyak Fluffy, ini kita kurangin ya supaya nanti nggak terlalu kebanyakan minyak. Pertama-tama kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya dan juga cabai rawitnya, laos, tambahkan lagi salam ya biar makin wangi lagi. Untuk cabai dan tomatnya nanti masukinnya pada saat akhir masakan aja. Kalau bumbunya sudah wangi banget, di sini kita akan cemplungin kikilnya, kemudian aduk-aduk nih, jangan langsung ditambahkan air. Kita aduk-aduk sebentar biar agak kegongseng dulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbu lainnya. Di sini mau aku tambahkan gula. Ini sekalian tempenya kita masukin ya. Saya tambahkan gula, garam, kecap rasa, kecap manis. Kemudian aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini, baru kita akan tuang airnya. Kalau airnya sudah masuk, kita aduk-aduk. Apinya kalau misalnya airnya sudah mendidih, kita kecilkan ya, biar bumbunya benar-benar ngeresep banget. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, kita akan cemplungin cabai dan juga tomat hijaunya. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya tomat dan cabenya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi Fluffy. Ini tinggal kita diulek sebentar, biarkan mendidih, kemudian kita angkat. Nah, seperti ini Fluffy, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita akan langsung saja di meja makan. Kita ambil nasi anget, wijan, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep telur masak merah. Rasanya wis jan enak tenan. Pertama-tama di sini kita siapkan telur. Ini sudah aku rebus terlebih dahulu, kemudian kita kupas telurnya. Nah, kalau misalnya Fluffy mau cari telur, carinya yang tuh masih seger ya. Jadi dikupas itu gampang dan nanti rasanya juga crunchy gitu loh.
Kemudian setelah dikupas, ini kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita siapkan bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita potong bunder-bunder gini aja. Kemudian ini kan masih nempel. Nah, ini kita lepaskan supaya nanti pada saat digongsong itu tuh harum semuanya gitu. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi bawang merah juga. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Kemudian kalau sudah selesai kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini kita siapkan brambang, kemudian bawang dan juga cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis ada yang cabai merah kering itu juga boleh direndam, habis itu baru di blender biar nanti warnanya makin cantik. Kemudian kalau sudah dihaluskan, di sini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Ini mandan hati-hati Flavis karena biasanya kalau digoreng itu suka ngepluk-ngepluk gini minyaknya, jadi Flavis harus hati-hati ya. Kemudian kalau misalnya sudah kecoklatan seperti ini sudah selesai kita goreng, kita angkat. Kemudian kita akan gongsong terlebih dahulu brambangnya. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Ini akan kita masak sampai nanti bumbunya tanek, enak dan nggak bau langu sama sekali. Baru kita tambahkan lagi air asam jawa, kemudian gula merah, garam, kalau mau tambahkan penyedap juga boleh. Kemudian tambahkan air dan kita akan masak lagi sampai bumbunya itu berminyak lagi. Kira-kira hasilnya kayak gitu Flavis. Nah, ini udah enak banget bumbunya. Kemudian setelah ini baru kita akan cemplungin telurnya, aduk-aduk sebentar. Kemudian bawang bombay tadi kita potong bunder-bunder itu juga kita cemplungin. Kalau bawang bombay sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, aduk-aduk sebentar biar nanti tampilannya masih tetap cantik banget. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini Flavis, telur masak merah kita hari ini. Ini warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi putih ataupun untuk nasi kuning ataupun nasi uduk ataupun nasi lemak ataupun nasi liwet, itu rasanya bener-bener enak banget. Ataupun mau pakai nasi merah itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang enak banget. Hari ini kita mau bikin sayur lodeh. Nih mestinya kalau lidah-lidahnya kayak model Flavikasi deso gitu, mesti suka sama resep yang satu ini. Selain rasanya enak, terus bikinnya juga gampang banget. Hari ini kita hanya pakai bumbu iris aja Flavis, jadi benar-benar praktis. Pertama-tama siapkan terong, kemudian dipotong-potong, jangan lupa direndam supaya nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita akan siapkan sayur lainnya. Aku pakai labu siam. Ini labu siamnya juga aku mau potong-potong, potongnya rada gede-gede kayak gini Flavis. Kemudian setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Untuk bahan berikutnya di sini aku pakai kacang panjang. Nih kacang panjangnya cuman beberapa helai aja. Ini cukup cuman kayak untuk yang penting ada gitu. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini nggak ketinggalan yang wajib kalau sayur lodeh itu, kalau bagi Flavikasi itu mesti ada godong melinjonya. Nah, ini aku ngasihnya rodok banyak karena nanti dia ngempis ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya sini mesti senang banget karena kita pakai yang praktis-praktis saja. Kita akan pakai bawang, brambang, lombok, dan juga di sini kita hari ini nggak pakai blender, nggak pakai ngulek, cukup kita rajang tipis-tipis aja kayak gini. Nah, tadi sudah kita siapkan bawang putih, sekarang kita siapkan brambangnya. Kemudian setelah ini karena aku mau rasanya tuh rodok pedes, jadi aku pakainya cabai rawit Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai cabai merah yang besar. Kemudian kalau misalnya nggak mau pedes sama sekali, boleh dibuang bijinya. Nah, di sini aku juga mau tambahkan cabai hijau supaya nanti warnanya dan aromanya jadi cantik dan harum. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, boleh dibuang bijinya ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas,
kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya, biarkan nanti sampai aromanya harum dan rodok layu. Kemudian setelah ini kita baru cemplungin ada cabai hijau dan juga cabai rawit merahnya. Kita akan gongsong lagi. Kemudian kalau sudah layu dan harum, tambahkan lagi laos, salam dan juga serai. Kita aduk-aduk lagi sebentar biar aromanya makin harum lagi. Kemudian setelah ini kita akan masukkan santan. Jadi ini 1 kelapak santan, aku ambil santannya itu nggak dipisah antara yang encer dan yang kental, jadi langsung aku jadikan satu kayak gini Flavis. Nah ini harus sering kita aduk-aduk supaya nanti santannya nggak pecah. Kemudian kalau sudah mendidih, sekarang kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan terongnya terlebih dahulu. Kemudian setelah terong masuk, di sini kita akan aduk-aduk biarkan nanti sampai terongnya setengah mateng. Kemudian kalau misalnya terongnya sudah setengah mateng, di sini kita akan cemplungin labu dan juga kacang panjangnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau untuk daun melinjonya itu nanti kalau misalnya sudah hampir mau diangkat ya, supaya warnanya tuh masih tetap cantik Flavis pada saat kita sajikan. Ini jangan lupa nanti kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Baik gula Jawa boleh, gula putih juga boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti dirasa sudah mateng dan udah enak banget. Setelah ini baru kita akan angkat. Kemudian nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget. Kita mau pakai nasi anget, lauknya tempe atau tahu bacem. Wis rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep nasi kuning rice cooker yang enak banget. Nanti juga ada lauknya ayam goreng remahan. Pertama-tama di sini kita akan siapkan untuk bikin nasi kuningnya. Di sini ada beras yang sudah cuci bersih. Kemudian di sini aku mau tambahkan bahan lainnya, ada santan, kunir bubuk, dan juga ada garam, serai, dan juga ada daun salam. Nah, cara masaknya seperti ini ya Flavis. Jadi nanti kalau misalnya semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, kita aduk-aduk. Kemudian kita tutup, kita masak sampai nanti dia agak, misalnya udah mendidih, kita buka, aduk-aduk, terus habis itu tutup lagi. Biarkan nanti sampai rice cookernya bunyi. Kalau sudah bunyi kan nanti sudah mateng. Nah itu kita cetekin 1 kali lagi. Jadi biar benar-benar tanek banget. Kadang-kadang suka agak kemeletus ya. Sambil menunggu matang, di sini kita akan siapkan untuk bikin ayam goreng remahan. Pertama-tama kita siapkan ayam. Aku pakai bagian sayap, Flavis bisa pakai bagian apa aja sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian untuk bumbu halusnya ada kunir, ada kemiri, bawang, brambang. Kemudian jangan lupa kita tambahkan lagi ketumbar. Ketumbarnya agak banyak ya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Sekarang kita akan siapkan wajan, kita ungkep ayamnya, masukkan ayam, bumbu yang halusnya, kemudian masukkan airnya. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi serai dan juga ada daun salam. Nah, sekarang kita akan tambahkan juga garam, aduk-aduk. Kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, kita besarkan apinya. Kemudian kalau sudah mendidih, kita kecilkan dan kita akan masak sampai nanti bumbunya ngeresep, ayamnya juga empuk. Nah ini karena aku pakai bagian sayap, jadi ngerebusnya itu atau ngungkep itu sebentar aja udah empuk dan udah ngeresep banget Flavis. Nah kurang lebihnya kayak gini Flavis, ini sudah asat. Nanti kan ada bumbu-bumbu remahannya itu kan, nah itu nanti jangan dibuang karena nanti mau kita goreng, itu nanti bisa jadi lauk yang enak banget. Kalau misalnya sudah dingin, di sini mau langsung aku goreng, siapkan wajan. Kemudian kalau sudah panas, masukkan ayamnya. Pertama-tama kita masukkan atau kita goreng ayam terlebih dahulu, nanti bumbu remah-remahannya belakangan aja. Nah, cara gorengnya gampang banget, tinggal dicemplung ke dalam wajan yang sudah panas. Kemudian jangan lupa dibalik. Dan kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan.
Jadi ini kan ayam sudah mateng ya, jadi cuman kita gorengnya selewatan aja, makanya minyaknya panas, kita masukkan cemplung sreng, habis itu bagian bawahnya mateng kita balik, bagian bawahnya lagi sudah mateng dan juga warnanya udah cantik banget kayak gini, tandanya sudah siap kita angkat. Kalau ayamnya sudah selesai digoreng semuanya, sekarang kita akan goreng bumbu remahan-remahan tadi. Nah ini aku suka banget nih, walaupun nggak mau pakai ayamnya, pakai bumbu ini aja itu rasanya udah enak banget Flavis. Nah kira-kira hasil seperti ini Flavis, ini udah enak banget, udah cantik banget. Sekarang kita akan tengok nasi kuningnya ya. Nah, ini sudah mateng, aromanya tuh wangi banget. Ini tadi sudah aku cetekin 2 kali, jadi udah bener-bener tanek banget, udah matang sempurna. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget kita maem untuk sarapan ya. Soalnya kan kadang suka bingung ya, pagi-pagi tuh bikin sarapan apa ya yang kiranya enak, terus habis itu masaknya juga praktis. Jadi kalau aku masak resep ini, kalau untuk sarapan malam-malamnya ayamnya sudah aku ungkep, jadi paginya tinggal masak nasi terus goreng ayamnya. Jadi praktis banget untuk sarapan anak-anak dan suami di rumah. Nah ini lauknya selain ada ayam goreng, aku juga mau tambahkan lagi lalapan, ada timun dan juga kemangi. Flavis bisa pakai lalapan sesuai dengan selera Flavis, atau mungkin Flavis juga mau pakai sambal tomat, sambal rebus, itu juga enak banget, sambal terasi itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget, yang murah meriah banget. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama sini kita akan siapkan labu, kemudian labunya kita potong-potong memanjang seperti ini ya. Setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau campurin tempe. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, bisa juga diganti pakai tahu kopong, itu juga nanti rasanya enak banget. Ini kita potongnya kecil-kecil aja. Setelah ini kita akan sisihkan, kemudian di sini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku suka banget nih, aku mau pakai petek. Ini rasanya nggak boleh ketinggalan. Ini peteknya masih rada enam tapi nggak apa-apa. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Setelah ini kita sisihkan. Dan di sini ya ketinggalan juga aku mau pakai cambah delek. Wis komplit banget rasanya. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini kita akan pakai cabai hijau besar. Kemudian di sini juga aku mau pakai cabai merah besar. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit merah ataupun hijau sesuai dengan seleranya Flavis. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, boleh pakai cabai yang besar ini, cuman bagian isinya dibuang ya. Nah di sini aku juga mau tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga mau aku iris tipis-tipis. Kemudian nggak ketinggalan aku mau tambahkan lagi brambangnya atau bawang merahnya. Ini juga cukup kita iris-iris. Pokoknya resepnya kali ini gampang banget, cuma cemplang-cemplung sreng tapi rasanya enak banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Kita akan beri minyak, lalu gongsong bumbu. Pertama-tama bawang brambangnya dulu. Kalau sudah wangi, di sini kita cemplungin tambah deliknya dan juga tempenya. Aduk-aduk. Nah di sini kita akan beri air, biarkan kita masak sampai nanti matang. Kalau misalnya nanti sudah matang, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Ini kita tutup aja ya. Kemudian kalau sudah asat, kita akan buka. Kemudian kita akan masukkan, tadi yang belum kita masukkan adalah bisiumnya. Kemudian sak petenya kita cemplungin sekarang. Aduk-aduk sebentar. Kemudian jangan lupa di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai garam, gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, seperti kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, ataupun memakai micin juga boleh banget. Tapi saya nggak suka penyedap rasa juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih dan enak. Kemudian kalau sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan cabai merah dan juga cabai hijaunya. Aduk-aduk sebentar. Masaknya nggak usah lama-lama lagi. Seperti ini tapi ini sudah matang, warnanya cantik banget, rasanya juga gurih banget. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Tinggal ngambil nasi anget, ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun untuk makan siang ataupun untuk makan malam.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget. Ini cocok banget untuk sarapan karena masaknya cuman cemplang-cemplung aja, kilat, dan yang pasti nantinya akan bergizi. Ini kita siapkan dulu kubis. Aku suka banget makan masakan kubis, bahkan mentah-mentah pun aku suka banget. Nah, hari ini kubisnya akan kita tumis dengan daging sapi. Jadi biar nanti udah langsung dalam satu masakan lengkap, ada sayurnya, terus ada dagingnya. Nah, ini kalau pilih daging sapi itu kan kadang-kadang ada bagian putih-putihnya kayak gini Flavis. Nah, ini suka bikin alot. Kalaupun misalnya mau dimasukkan ke dalam masakan, biasanya kalau untuk bikin sup ataupun bikin soto itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk tumisan ini sebaiknya dibuang karena nanti masaknya jadi lebih alot. Nah, ini dagingnya akan kita potong setipis-tipis mungkin. Bagi Flavis yang nggak punya daging sapi atau lagi nggak ada daging sapi di kulkas, bisa juga digantikan pakai ayam filet. Mau pakai yang bagian paha boleh, bagian dada juga boleh, nggak apa-apa. Setelah ini kita akan marinasi dulu dagingnya dengan sedikit tepung maizena, kemudian tambahkan lagi sedikit saus tiram. Nah, ini fungsinya supaya nanti cuma digongseng aja itu udah empuk Flavis. Jadi kita nggak perlu ngerebus lama-lama. Nah, ini kita marinasi minimal 10 menit. Sambil kita marinasi, kita akan siapkan lagi bumbunya. Di sini kita pakai bawang daun atau daun bawang. Kemudian kita potong rodok panjang juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi brambang. Kemudian ini brambangnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain ada brambang, di sini kita akan siapkan juga bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuman kita potong tipis-tipis aja. Jadi masakan hari ini itu cuman cemplang-cemplung sereng mateng udah gitu aja, nggak perlu repot-repot blender, nggak perlu repot-repot ngulek. Nah, sekarang kalau bahannya semua sudah siap, kita siapkan wajan, kemudian tumis semua bumbu sudah tadi kita potong, biarkan nanti sampai harum, tapi jangan sampai terlalu coklat banget warnanya ya. Nah, cukup gini aja. Kemudian kita akan masukkan daging yang sudah kita marinasi. Nah, ini cuma kita freng gitu aja, itu dagingnya itu udah empuk lagi, jadi nggak perlu direbus dulu. Nah, tadi kita udah marinasi pakai sedikit tepung maizena. Tepung maizena itu sedikit aja, tapi jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak itu terlalu kental, terlalu mulur gitu. Kemudian setelah ini kalau dagingnya sudah matang, kita masukkan kubisnya, tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, saus tiram. Kemudian setelah ini kita akan gongseng sebentar aja, karena kalau makan kubis itu enaknya itu masih rasa krius-krius gitu lagi. Jadi masaknya itu cuma aduk-aduk ini sebentar, habis itu udah. Seperti ini aja Flavis, ini sudah matang. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita akan pakai nasi yang masih anget. Rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi kalau udah kayak gini, karena udah ada sayurnya, udah ada dagingnya. Paling kalau mau tambahin tempe goreng, dah itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang simple banget. Ini cocok banget untuk musim hujan seperti ini. Hari ini aku mau bikin sup ayam. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga simple banget. Ini aku pakainya ayam gendut. Flavis juga bisa pakai ayam kampung. Nah, ini karena ayamnya aku pakai ayam gendut, jadi aku rebus terlebih dahulu ya. Kalau misalnya Flavis pakai ayam kampung, step ini boleh di skip. Ini bertujuan supaya biar ngilangin bau anyirnya gitu. Nanti setelah direbus, kita sisihkan dulu. Kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai buncis. Ini buncinya segenggam aja. Kemudian kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Setelah ini kita siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai wortel. Ini wortelnya udah aku bentuk kembang ya, supaya lebih cantik dan lebih menarik. Ini potongnya lebih gede-gede biar kayak di restoran. Kemudian kita sisihkan dulu. Setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini aku pakai kentang. Ini kentangnya juga aku potongnya gede-gede senada dengan wortelnya. Setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai 1. Ini ukurannya sedang ya. Kalau misalnya besar cukup separuh aja.
Kemudian ini bawang bombaynya akan kita cincang, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bawang putih dan juga ada merica. Kemudian kita akan haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Kalau sudah halus, di sini kita akan tumis atau gongsong terlebih dahulu. Siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan ya. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan lagi bawang bombaynya. Kemudian kita akan gongsong lagi. Ini nggak usah terlalu lama-lama gongsongnya. Kemudian baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu. Kemudian di sini akan kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Tunggu sebentar ya, jangan langsung dimasukkan air. Tunggu kurang lebih 2-3 menit. Baru kita akan masukkan air. Nah, di sini airnya aku pakai kurang lebih 2 liter. Kemudian kita akan tunggu sampai nanti mendidih. Setelah mendidih, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya, ada garam, penyedap rasa, gula pasir secukupnya sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian di sini kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu, karena wortel itu kan lebih atos, jadi kita cemplungin terlebih dahulu ya. Kemudian kita akan masak sampai nanti setengah empuk. Baru kalau sudah setengah empuk, kita akan masukkan sayuran lainnya, ada buncis dan juga ada kentangnya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kira-kira sudah matang. Untuk terakhir kali ketika mau diangkat, kita cemplungin tomat. Nah, di sini Flavis juga bisa tambahkan lagi daun bawang, daun seledri, kemudian berambang goreng. Itu juga nanti bikin aroma supnya jadi lebih wangi dan segar banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sup ayam kita sudah matang. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget yang masih kemebul. Terus kalau misalnya ada tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung, itu juga makin enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah.